Shalom, selamat pagi. Saudaraku, berjumpa lagi bersama kami 1000 Missionary Movement East Indonesia Channel dan saya, Geraldo Amelius Najawan, akan menemani Anda dalam program Morning Devotion untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa terkasih dalam sorga, terima kasih untuk penjagaan Tuhan ketika kami telah tidur di malam hari dan pada pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Bantu kami untuk dikuatkan dengan firman Tuhan saat ini dengan Roh Kudus dan hikmat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, di pagi hari ini saya rindu untuk membagikan tentang satu tokoh yang akan mengantarkan pikiran saudara-saudara untuk sepanjang hari ini, yaitu tokoh yang ada di kitab Lukas. Siapakah dia? Ya, Zakheus. Mari kita buka di dalam kitab Lukas. Saudara-saudara, jika saudara-saudara memperhatikan atau review kembali tentang bagaimana cerita Zakheus berperan dalam kehidupan saudara-saudara, di hari ini Tuhan mau mengingatkan hal-hal tersebut kembali. Di dalam kitab Lukas pasal 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Saya hanya akan membagikan beberapa pelajaran yang sederhana. Namun saudara-saudara tahu, terkadang pelajaran yang sederhana sulit untuk dilakukan ketika kita menggunakan kekuatan sendiri. Untuk itu, saya rindu untuk membagikan pelajaran-pelajaran sederhana ini dengan saudara-saudara memandang kepada Yesus. Oke, di ayatnya yang pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di dalam ayat yang pertama ini, terdapat informasi tentang bagaimana Yesus pergi ke kota Yeriko dan bertemu dengan seorang yang bernama Zakheus di ayatnya yang kedua. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Kita tahu bersama bagaimana awal cerita dari Zakheus, pertengahan cerita dari Zakheus, hingga akhirnya. Tetapi saudara-saudara, ada pelajaran-pelajaran lainnya yang mungkin saudara-saudara tidak temui, tapi saya menemukannya. Dan saya rindu untuk membagikan pelajaran yang saya dapatkan. Yang pertama, saudara-saudara, di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Badannya pendek ini ada satu pelajaran yang saya dapatkan. Kekurangan dari Zakheus menghalangi dia untuk bertemu dengan Yesus. Karena badannya yang pendek itu membuat dia tidak berhasil mau melihat kepada Yesus. Tapi bukan hanya tentang bagaimana pendeknya dia. Ternyata ada orang-orang banyak juga di sekitarnya. Ternyata saudara-saudara, yang menghalangi kita bertemu dengan Yesus bukan hanya kekurangan kita, tapi mungkin kelebihan orang lain, karena kita memandang orang-orang tersebut. Selanjutnya, di ayatnya yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Tak usah khawatir saudara-saudara, berapapun kurangnya Zakheus, ada usaha yang dia lakukan di ayatnya yang keempat. Dia berlari. Di ayat 4 berkata, maka berlarilah ia mendahului orang banyak tersebut. Dia berusaha untuk mencari Yesus dengan apa saja yang dia boleh lakukan. Dan pada waktu itu dia lakukan apa? Dia berlari. Selanjutnya, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Saudara-saudara tahu, sebelum ayat 6, dia bergumul di ayat yang ke-5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Dia sudah berada di atas pohon, dan itu adalah salah satu pergumulannya untuk memanjat pohon tersebut. Sama halnya dengan kita di hari ini, ada banyak pergumulan yang harus kita lakukan untuk bertemu dengan Yesus. Tetapi di ayat yang ke-6, saudara-saudara, sebagaimana Zakheus bertemu dengan Yesus dengan penuh sukacita, saya dan saudara juga harus seperti itu. Selanjutnya, yang merupakan pelajaran yang terakhir. Di ayat yang ke-8, tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Usaha yang dilakukan Zakheus dari awal akan tetap dia tambah sampai dia rasa itu sudah yang terbaik untuk bertemu dengan Yesus. Dia berusaha untuk memperbaiki kesalahannya di awal. Dan itu juga menjadi pelajaran untuk saya dan saudara-saudara.
apapun masalah atau rintangan yang membuat kita jatuh di masa lalu, Tuhan ingatkan dan Tuhan mau kita berubah dari hal itu. Dan di hari ini saudara-saudara, keempat pelajaran tersebut yang menjadi poin penting bagi kita semua di sepanjang hari ini. Saudara-saudara akan bertemu banyak orang di luar sana, saudara-saudara akan pergi ke berbagai tempat, dan bahkan akan melakukan banyak hal. Dan poin-poin tersebut yang ingin saya tegaskan di hari ini, yaitu kita harus berusaha untuk melihat Yesus apapun kendala yang ada. Kita harus berusaha untuk sampai ke tempat di mana Yesus ada dan berusaha untuk memandang Yesus itu. Kemudian, saya dan saudara harus berusaha menerima Yesus dengan sukacita seberat apapun pergumulannya. Dan yang paling penting, di ayat yang terakhir, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya hilang, dan saudara-saudara mungkin hari ini sempat hilang. Tetapi Tuhan memanggil saudara-saudara di hari ini. Maukah saudara-saudara memandang kepada Yesus hari ini sebagaimana Sakeus memandang Yesus pada waktu dia bergumul? Jadi saudara-saudara, kiranya renungan yang singkat ini boleh menolong saya dan saudara-saudara di hari ini terlebih khusus untuk tetap berusaha memandang kepada Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah di sorga, terima kasih untuk janji-Mu bagi kami di hari ini, di mana ketika kami memandang kepada Engkau, Tuhan akan menolong kami senantiasa. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, dan biarlah kehendak Tuhan jadi atas kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati.